Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, berikut akan dijelaskan tentang gaya-gaya yang bekerja pada balok yang berada di atas bidang datar dan berada di atas bidang miring. Nah, kita akan lihat alat-alat peraga yang ada di belakang kita ini. Yang pertama, ini balok yang diletakkan di atas bidang datar. Kemudian ini adalah posisi dari bidang yang sudah diatur miringnya. Nah, kemudian antara balok ini dengan bidang di mana dia berada ada nilai namanya koefisien gesek. Kalau bendanya masih diam seperti ini, maka koefisien geseknya adalah koefisien gesek statik. Sedangkan kalau sudah bergerak begini, maka koefisien geseknya adalah koefisien gesek kinetik. Nah, kita akan lihat kalau misalnya balok ini kita tarik dengan gaya. Jadi ini adalah dinamometer yang skala maksimumnya adalah 0,2 Newton. Kemudian di sini terbaca skala-skala yang bisa diamati berapa gaya yang diberikan pada balok tadi. Nah, kalau saya letakkan balok di atas bidang datar, kemudian saya tarik balok ini mendatar. Nah, kalau seperti ini, kita lihat gayanya ini sudah ada, tetapi baloknya masih berhenti. Maka gaya gesek yang bekerja adalah gaya gesek statik. Oleh karena itu, besar gaya gesek statik sama dengan gaya luar yang diberikan. Tetapi kalau gaya ini kita perbesar sampai balok ini sudah bergerak seperti ini, maka gaya gesek yang bekerja adalah gaya gesek kinetik. Nah, jadi yang terbaca ini adalah gaya gesek kinetik. Nah, sekarang sistem balok ini akan kita letakkan di atas bidang miring. Baloknya kita letakkan di atas bidang miring. Kemudian di sini dihubungkan dengan katrol yang masanya bisa diabaikan. Kemudian dihubungkan dengan pengait yang digantung. Nah, pengait ini punya massa, sudah ditimbang sebelumnya, yaitu 10 gram. Nah, kemudian baloknya adalah 20 gram. Nah, kemudian kalau posisinya seperti ini, maka gaya gesek yang bekerja adalah gaya gesek pada bidang miring. Nah, untuk gaya gesek pada bidang miring, kita akan lihat pada caption di sebelah kanan berikut. Ini adalah gambaran dari gaya-gaya yang bekerja pada bidang miring. Yang pertama ada gaya berat V yang arahnya ke pusat bumi ke bawah. Kemudian theta ini adalah kemiringan sudutnya. Maka dari gaya berat ini itu diproyeksikan menjadi dua arah. Yang pertama adalah yang tegak lurus dengan bidang miring. Nah, yang tegak lurus bidang miring itu nilainya adalah W cos theta. Nah, sedangkan gaya normal itu adalah gaya yang normal terhadap gaya pada bidang miring. Oleh karena itu gaya normalnya itu sama dengan W cos theta. Kemudian komponen gaya berat yang ke bawah searah dengan arah bidang miring itu adalah W sin theta. Nah, kalau balok dia sendirian meluncur ke bawah, maka arah gaya geseknya ke atas karena gaya gesek itu selalu melawan dari arah gaya luar atau gaya berat. Nah, sedangkan kalau nanti sistem gaya baloknya bisa bergerak ke atas, maka gaya geseknya nanti itu menjadi ke arah bawah. Nah, kalau sistemnya masih diem, maka besar gayanya ini adalah gaya gesek statik. Tetapi kalau sistem sudah bergerak, maka gaya geseknya adalah gaya gesek kinetik. Baik para pemirsa, sekarang kembali kepada caption gambar di papan ini. Alat peraganya sudah kita atur. Kemiringan sudutnya adalah 30 derajat. Ini ada gaya berat ke bawah yang digantung. Ini menunjukkan skala yang menggambarkan berapa besar sudut kemiringan dari bidang ini. Nah, kemudian kita akan pasang balok tadi di atas bidang bidang miring, maaf. Kemudian yang satu pengait yang digantung. Nah, kalau misalnya ini saya lepaskan, ternyata bergeraknya ke bawah ya.
Saya ulang, ini saya lepaskan, bergeraknya ke bawah. Artinya apa? Komponen gaya berat dari balok yang ke bawah ini lebih besar daripada gaya berat dari benda yang digantung. Nah sekarang kalau misalnya saya tambahkan beban, ini yang digantung saya tambahkan beban sebesar 100 gram. Terlalu besar, mungkin saya ambil yang setengahnya 50 gram ya. 50 gram saya pasang pada pengait. Nah kemudian saya lepaskan. Ternyata bergeraknya baloknya ke atas, yang digantung ke bawah. Saya ulang lagi ya para pemirsa. Nah ini saya lepas. Nah berarti geraknya ke bawah, baloknya ke atas. Nah pada saat balok bergerak ke atas, maka gaya geseknya tidak lagi ke atas tetapi ke bawah, melawan dengan arah gaya yang menarik balok ini. Nah jadi gaya yang bekerja itu sama dengan gaya berat dari balok yang digantung plus massa pengait dikurangi dengan komponen gaya berat dari balok yang ke arah bawah dari bidang miring. Nah kita kembali ke sini. Nah sehingga dari sini itu kalau bergeraknya ke atas, maka gaya geseknya ini menjadi ke bawah. Nah sehingga untuk menghitung percepatan sistem itu sama dengan gaya berat dari balok yang digantung di sebelah sini ya, dikurangi dengan gaya geseknya arah ke bawah. Gaya gesek rumusnya mu k kali n. N-nya ini sama dengan komponen W cos theta yang tegak lurus dengan bidang miring. Nah jadi dari hukum Newton yang kedua, A sama dengan sigma F dibagi dengan sigma M. Sigma F-nya adalah gaya berat balok yang digantung dikurangi dengan gaya gesek, kemudian dibagi dengan massa balok yang berada di atas bidang miring ditambah dengan massa balok yang digantung. Nah setelah percepatannya bisa kita hitung, maka gaya tegangan talinya sama dengan gaya pada gambar di atas, tetapi kemiringan baloknya itu ke arah kemiringan 30 derajat seperti ini ya. Nah sehingga nanti untuk menghitung tegangan tali bisa dihitung melalui gaya-gaya yang bekerja pada balok yang digantung atau melalui gaya-gaya dari balok yang terletak di atas bidang miring. Nah kalau ini bidang miring maka gaya baloknya yang ini, hanya dibalik, F-nya tidak lagi ke atas tetapi ke bawah. Nah kemudian untuk menghitung tegangan tali lewat balok yang digantung dan tegangan tali lewat balok yang di atas bidang miring ini, itu hasilnya harus sama. Itu sebagai cross check dari perhitungan kita. Demikian kira-kira gambaran gaya-gaya yang bekerja kalau balok diletakkan di atas bidang miring dan digantung. Mudah-mudahan ini bisa lebih memahami materi kuliah kita yang terkait dengan gaya gesek statik dan gaya gesek kinetik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu dalam materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.